Di sini mulai perakitan tahap awal, yaitu satu persatu memasang dari kerangkanya. Jadi seperti ini. Untuk tahap ini dalam pemasangan mesin dari pemotong kayu ini cukup lama, jadi karena bisa dilihat sendiri kawan-kawan, ada berbagai macam yang harus digabungkan atau dipasang seperti ini. Ini kalau nggak salah ini sebagai pendorong, iya mas, sebagai pendorong di kayunya, jadi nggak kena tangan langsung, jadi menggunakan media ini untuk mendorong kayunya seperti ini. Dipotong seperti itu, dan ini kalau kalian bisa lihat di sini ada angka, mungkin ini ukuran ya mas ya, untuk mengukur ukuran atau kecepatan pemotongannya. Nanti kita koreksi ya kalau misalnya saya salah. Seperti ini. Ini bahannya besi ringan juga. Dan ada satu lagi barang atau bagian-bagiannya. Ini aku kurang tahu ini untuk apa. Ini yang jelas bisa digeser seperti ini. Ini fungsinya buat apa mas? Fungsinya nanti ditaruh di sini. Fungsinya nanti ditaruh di bagian Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat proses akhirnya. Dan ini karena kita ada mesti kita langsung kena sinar matahari, jadi mungkin di kamera efeknya agak silau. Di sini ada seperti penggaris, ini ukurannya seperti ini. Mungkin ini untuk diameternya juga. Saat ini teknisi kita sedang coba merakit. Dan tadi sebelumnya aku kasih tahu ini ada rodanya, ada 2 buah roda. Jadi ini mungkin fungsinya untuk mempermudah, mungkin mau dipindah atau digeser seperti itu. Dan di sini apa ini? Di sini kabel, dan bisa dilihat ini mungkin untuk mengukur, aku juga kurang tahu. Di sini ada plus, ada minusnya. Di sini di pagi ini cukup terik di sini, jadi mungkin kalau di video jadi kelihatan agak silau. Sini aku juga kurang tahu ini fungsinya apa. Jadi ini di bagian sisi samping tadi udah ada, dan ini juga ada apa ini, lubang. Dan ini posisinya jadi berdiri di sini ada 2 buah. Bukan, aku pikir ini sama. Ini ada ini juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini bobotnya sekitar berapa ya? Berapa mas? Bobot 35 kilo. Bobotnya sendiri 35 kilo. Dan ini cukup ringan dibanding mesin-mesin pemotong lainnya. Karena material yang digunakan itu besi, tapi besi yang ringan. Nah, jadi seperti itu ini. Nah, fungsi dari rodanya sendiri itu tuh untuk menjalankan atau memindah. Kalau nggak pakai kaki bisa dipindah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini mudah banget dipindahkan. Tujuan dari rodanya itu sendiri
seperti itu. Ini kita lanjut mesin pemotongnya. Jadi ini ada beberapa seperti ini. Jadi ini dijamin paketnya aman karena menggunakan styrofoam, 2 buah styrofoam. Ini. Jadi ini kardusnya yang sebelum kita bongkar tadi. Ini menggunakan 2 buah styrofoam. Nanti mau tanya lebih detailnya, ada nomornya di bawah video ini. Ini sekarang masih proses perakitan juga. Di sini ada buku petunjuk, jadi ada beberapa bahasa. Ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Tadi ada bahasa Inggris, bahasa Cina, terus apa lagi tadi ya? Ini bagian bahasa Indonesianya. Nah, ini ada Inggris, ada Mandarin, bahasa Indonesia. Ini Vietnam, yang ini aku juga kurang tahu. Di sini petunjuknya cukup jelas, jadi lebih mudah untuk kalian untuk merakitnya mungkin di rumah atau mulai usaha. Oke, kita di sini pindah lagi, kita tes. Nah, ini fungsinya buat apa, Mas? Oh, jadi fungsinya untuk menaikkan si pisaunya. Jadi tadi yang karena aku nggak tahu. Di sini pisau pemotongnya. Ini untuk menaik turunkan dari pisau pemotongnya itu. Dan di sini tombol merah itu sebagai tombol power. Jadi nanti kalau udah dirakit kita tunjukin ke kalian. Jadi ini tadi fungsinya sebagai untuk menaik turunkan dari si pisau pemotongnya. Coba kita cek. Ini kita puter. Jadi di sini bisa dilihat. Bisa dilihat di sini pisau dari pemotongnya keluar. Oke, kita putar lagi untuk ke arah lebih dalam. Jadi sekarang aku udah tahu gimana fungsi dari alat ini. Di sini proses perakitannya hampir jadi. Ini penyangga ya, Mas? Penyangga kaki. Oke, jadi seperti itu. Ini berfungsi sebagai penyangga kaki dari mesin pemotong kita. Ada satu lagi, ini juga bagian dari mesin pemotongnya. Ini sepertinya ada kaca kecil di sini. Fungsinya buat apa ya, Mas, kira-kira? Untuk melihat ukuran nanti. Oh, jadi kurang lebih seperti ini ya, kawan-kawan. Ternyata ini ada kaca kecil ini sebagai kaca pembesar, atau karena ini sangat kecil, dari tulisannya ini sangat kecil-kecil. Nah, ini
kaca ini sangat membantu. Jadi bagian ini ditaruh di sebelah sini, jadi bisa digeser seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, jadi lebih mudah. Nah, di sini bisa lihat ukurannya. Oke. Jadi sedikit-sedikit mulai tahu. Ini tadi fungsinya yang di bagian bawah ini buat apa, dan ini fungsinya juga buat apa. Nanti kita tunggu aja. Ini kita memerlukan proses yang sedikit lama karena harus dirakit satu persatu seperti ini. Untuk bagian kakinya, ini ada 2 buah, mas namanya mas? Engkol. Engkol. Kalau di sini engkol, kalau di tempat kalian apa namanya bisa komen di video kita. Ini ada 2 buah engkol, ini dari besi ringan juga, dan ini ada beberapa seperti ini. Jadi kayaknya ini cukup lengkap, jadi satu paket ini lengkap disertai bau seperti ini. Dan tidak lupa juga alat ini nanti kenapa aku bisa bilang ini sebagai pendorong dari kayunya, karena sebelumnya kita juga punya mesin tapi yang belum upgrade. Nah, ini alatnya, salah satu teknisi kita menggunakan alat ini, jadi lebih safety juga karena jarak antara pisau pemotong dan jarak tangannya ini cukup jauh, jadi didorong seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini bisa dilihat hampir jadi untuk kerangkanya, kerangka kakinya. Potong. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau di Suryaguna itu, kita ready. Jadi ini sebagai selingan aja untuk video dari unboxing kita. Aku juga mau ngingetin kalian, di Suryaguna itu kita ready berbagai tipe jenis pompa air. Nah, di sini kalian bisa lihat. Kita juga ada di marketplace di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada dengan nama toko yang sama, Suryaguna. Atau mungkin tanya-tanya perihal spesifikasi pompanya seperti ini. Nah, kalian hubungi nomor di 085646415014. Selain pompa, di sini ada Tucson Clap, modifikasi dari Suryaguna mulai dari 4 dim, 3 dim, 2,5, 2 dan 1,5. Dan ini beberapa jenis pompanya. Ya. Dari Suryaguna. Jadi mulai yang 1,5, 2 dim dan ukuran 3 dim saat ini yang ready. Paling kecil itu 1,5, 2 dan yang 3 masih dalam proses. Oke, kita pindah lagi ke sini. Nah, itu tadi cuma sebagai selingan.
ini hampir jadi, kita tunggu prosesnya. Untuk kalian yang mungkin bekerja di luar rumah, jangan lupa patuhi prokes, tetap jaga jarak, menggunakan masker. Nah, kurang lebih seperti ini, hampir jadi. Jadi nanti udah bisa dibayangin tuh di kalian gimana nanti peletakan dari mesin pemotong kayu ini sendiri. Mungkin kalau mau tanya-tanya mengenai mesin ini juga boleh, kalian bisa hubungi nomor kita di bawah ini, nanti kita kasih nomornya. Mungkin mau tanya-tanya ini belinya di mana, kalian bisa hubungi nomor kita. Di sini teknisi kita menggunakan apa ini Mas? Obeng L. Oh, oke. Jadi obeng L untuk membantu proses perakitannya. Mumpung kita pindah lagi di sini, sedang ada pembeli yang mencoba sanyo dari pompa air dari kita. Itu kalian bisa lihat, aku perbesar sedikit. Calon pembeli kita, beliau sedang membeli jet 300 sepertinya. Oke. Jadi standarisasi dari toko kita Suryaguna ini yaitu wajib uji coba sebelum dikemas menggunakan packing kayu dan bab-bab, jadi dijamin aman sampai tujuan. Oke, kita pindah lagi ke bagian sini karena ini prosesnya sedikit lama, jadi aku selingin beberapa informasi untuk kalian yang mungkin bisa bermanfaat juga. Nah, tadi kita ready stock beberapa tipe pompa air yang semburan pompanya itu, semburan air yang dihasilkan itu sangat kuat untuk beberapa tipe. Dan untuk dari segi harga, pompa air kita ini cukup terjangkau. Di bagian bawah di sisi sebelah kita pasang juga. Jadi ini ada berapa sisi ya ini kurang lebih? Jadi ada 4 sisi untuk memperkuat kaki-kakinya. Jadi
Jadi di sisi sini dan sini. Tujuannya untuk memperkuat kaki dari penyangga dari mesin pemotong kayu ini sendiri. Kita pastikan pemasangannya harus benar-benar sesuai dengan buku petunjuknya. Kalau salah bisa tambah ngefek di mesinnya. Jadi kita harus pastikan kita baca dengan benar, kita baca dengan teliti letak-letak dari kerangka ini sendiri. Jadi jangan asal pasang. Dan untuk jenis ini apa, mur ya mas? Mur ya. Jadi ini untuk setiap lubang-lubang ini memiliki kurang lebih ukuran mur sendiri. Ukuran murnya 10. Oh, ini semua sama ukuran murnya 10. Oh, jadi seperti tadi ini ukuran murnya, ini ukuran 10 mili, jadi sama. Hanya ini sekitar 4 yang kurang lebih berbeda. Ini ukuran ini mas 4,8 ya? Bukan. Kisaran 13-an. Oh, ini 13-an. Sorry. Jadi saya kurang tahu ini ukuran 13-an yang paling besar ini. Ini pertama kali juga bagi teknisi kita untuk merakit ini. Jadi mungkin juga memerlukan waktu sedikit lama, mohon dimaklumi. Dan masih menggunakan atau mengikuti petunjuk karena takut kalau ada yang salah sampai ada yang salah pasang. Ini juga bisa jadi meja mas ya? Ini bisa jadi meja. Dan kenapa ini? Karena bentuknya seperti ini dan bahannya sendiri besinya cukup ringan. Jadi kalian bisa dengar tuh. Nah, untuk yang di dalam kita lagi proses packing, jadi mungkin ada sedikit suara berisik di sini. Ini beberapa admin kita, mereka sedang melakukan proses packing. Jadi mohon maaf kalau dari segi audio mungkin berisik, ada suara packing. Jadi di sini kita sedang proses seperti biasa. Oke, hampir jadi. Karena di bagian kerangka untuk penyangganya ini sudah hampir jadi. Sudah dipasang di bagian kanan dan kirinya. Nanti berjumlah 4. Di bagian sebelah sini juga ada. Dan di sebelah sana juga ada. Kita tunggu. Terima kasih Pak. Jadi ini salah satu pembeli kita yang ambil langsung di toko kita di Suryaguna. Jadi yang mungkin mau ambil langsung pompanya di sini bisa. Kalian hubungi dulu nomor kita, nanti ada di bawahnya kita sertakan. Apa nomor? Nomor sih ya. Aku masih dong. Kan tadi sih pompane. Kok apa lo? Orang, aku masih buli, amat buli. Apa maksudnya? Terus jadi Kurung. Sik kuat.
Bisa dilihat di sini cuacanya sangat terik. Nah, jadi mohon maaf mungkin di video sedikit ada kesilauan karena kita langsung ini kita berjemur ya Mas ya untuk dapetin vitamin D. Jadi sudah seperti itu. Jangan lupa buat kalian untuk nambah imunitas butuh vitamin D dengan cara berjemur dan makan makanan yang bergizi juga. Jangan lupa patuhi prokes, tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Oke, di sini hampir jadi dari tadi. Tapi emang seperti itu progresnya, jadi harus satu persatu kita bangun kerangkanya untuk bagian kaki. Jadi ini mungkin yang memakan waktu sedikit lama. Kita harus membangun kerangka kakinya sebagai penyangga, dan untuk setelah itu membangun, maksudnya merakit bagian-bagiannya. Ini mungkin lebih cepat. Jadi ini nanti dipasang di bagian ujung setiap sisi dari kakinya. Jadi seperti ini ditaruh di ujungnya, dan desainnya untuk seperti ini, bergelombang seperti ini. Tujuannya biar nggak licin.